Lepasnya Mesir dari genggaman Kesultanan Ottoman dan pusaran konflik Timur Tengah di abad ke-19. Setelah penaklukan Kesultanan Mesir oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517, negara tersebut diperintah sebagai eyalet atau provinsi Utsmaniyah. Porte atau pemerintah Ottoman mengizinkan pemerintahan lokal tetap berada di tangan Mamluk, namun militer Mesir dipimpin oleh para pemimpin asal Sirkasia Turki yang telah memegang kekuasaan di Mesir sejak abad ke-13. Hal itu dilakukan untuk mengamankan ekspedisi militer untuk menghancurkan pemberontakan Mesir Mamluk yang berusaha untuk membangun kembali Kesultanan Mesir yang merdeka. Ottoman sebagian besar mengabaikan urusan Mesir sampai invasi Prancis ke Mesir pada tahun 1798. Antara tahun 1799 dan 1801, Porte kadang-kadang bekerja dengan musuh utama Prancis dan Inggris Raya, melakukan berbagai kampanye untuk memulihkan kekuasaan Ottoman di Mesir. Pada tahun 1801, sisa pasukan Prancis mundur dari Mesir. Periode antara 1801 dan 1805 secara efektif adalah perang saudara tiga arah di Mesir antara Mamluk Mesir, Turki Utsmaniyah, dan pasukan Albania yang dikirim Porte Utsmaniyah dari Rumelia di bawah komando Muhammad Ali Pasha untuk memulihkan otoritas kekaisaran. Menyusul kekalahan Prancis, Porte menugaskan Kocha Khusrev Mehmed Pasha sebagai wali atau gubernur baru Mesir, menugaskannya untuk membunuh atau memenjarakan beis Mamluk Mesir yang masih hidup. Banyak dari mereka dibebaskan atau melarikan diri bersama Inggris, sementara yang lain menahan daerah minyak antara Mesir hulu dan hilir. Di tengah gangguan ini, Kocha Khusrev Mehmed Pasha berusaha membubarkan Basi Bozuk, yaitu adalah tentara Albania tanpa bayaran. Hal ini menyebabkan kerusuhan yang mendorong Kocha Khusrev Mehmed Pasha keluar dari Kairo. Selama kekacauan berikutnya, Porte mengirim Muhammad Ali Pasha ke Mesir. Namun Muhammad Ali menguasai Mesir, menyatakan dirinya sebagai penguasa Mesir dan dengan cepat mengkonsolidasikan basis kekuatan lokal yang independen. Setelah berkali-kali gagal menyingkirkan dan membunuhnya, pada tahun 1805, Porte secara resmi mengakui Muhammad Ali sebagai wali Mesir. Mendemonstrasikan ambisinya yang lebih besar, Muhammad Ali Pasha mengklaim untuk dirinya sendiri sebagai gelar Khedive atau Raja Muda yang lebih tinggi, memerintah Khedivate Mesir yang diproklamirkannya sendiri. Dia membunuh Bey Mamluk yang tersisa pada tahun 1811, memperkuat kendalinya sendiri atas Mesir. Dia dianggap sebagai pendiri Mesir modern karena reformasi dramatis yang dia lakukan di bidang militer, pertanian, ekonomi, dan budaya. Selama ketidakhadiran Muhammad Ali di Arab, perwakilannya di Kairo telah menyelesaikan penyitaan dimulai pada tahun 1808 dari hampir semua tanah milik perorangan. Dengan metode nasionalisasi tanah yang revolusioner ini, Muhammad Ali menjadi pemilik hampir seluruh tanah Mesir. Pasha juga berusaha mengatur ulang pasukannya di garis Eropa, tetapi hal ini menyebabkan pemberontakan hebat di Kairo. Nyawa Muhammad Ali terancam, dan dia mencari perlindungan pada malam hari di benteng, sementara tentara melakukan banyak tindakan penjarahan. Proyek Nizam Jadid atau sistem baru akibat pemberontakan ini ditinggalkan untuk sementara waktu. Saat Ibrahim terlibat dalam kampanye Arab kedua, Pasha mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat ekonomi Mesir. Dia menciptakan monopoli negara atas produk utama negara. Dia mendirikan sejumlah pabrik dan mulai menggali pada tahun 1819 sebuah kanal baru ke Alexandria. Kanal tua telah lama rusak, dan perlunya saluran yang aman antara Alexandria dan Sungai Nil sangatlah terasa. Fakta penting lainnya dalam kemajuan ekonomi negara adalah perkembangan budidaya kapas di Delta pada tahun 1822. Kapas yang ditanam telah dibawa dari Sudan, dan organisasi industri baru yang dalam beberapa tahun membuat Muhammad Ali dapat memperoleh pendapatan yang cukup besar. Upaya dilakukan untuk mempromosikan pendidikan dan studi kedokteran. Muhammad Ali menunjukkan banyak bantuan
dan di bawah pengaruhnya, pelabuhan Alexandria kembali menjadi penting. Juga di bawah dorongan Muhammad Ali, transit barang dari Eropa ke India melalui Mesir dilanjutkan. Invasi Mesir ke Libya dan Sudan. Pada tahun 1820, Muhammad Ali memberi perintah untuk memulai penaklukan Libya Timur. Dia pertama kali mengirim ekspedisi ke arah barat, Februari tahun 1820, yang menaklukkan dan menganeksasi Oasis Siwa. Niat Ali untuk Sudan adalah untuk memperluas kekuasaannya ke selatan, untuk merebut perdagangan karavan yang berharga menuju Laut Merah, dan untuk mengamankan tambang emas yang kaya yang dia yakini ada di wilayah Sennar. Pasukan yang ditakdirkan untuk dinas ini dipimpin oleh Ismail, putra bungsu Muhammad Ali. Mereka terdiri antara 4.000 dan 5.000 orang Albania, Turki, dan Mesir. Mereka meninggalkan Kairo pada Juli tahun 1820. Nubia segera tunduk. Suku Sigia yang berada tepat di luar provinsi Dongola dikalahkan. Sisa-sisa Mamluk dibubarkan, dan wilayah Sennar berkurang tanpa pertempuran. Mohammed Bey dengan pasukan lain dengan kekuatan yang hampir sama kemudian dikirim oleh Muhammad Ali melawan wilayah Kordofan dengan hasil yang sama, tetapi bukannya tanpa pertempuran yang sengit. Pada Oktober tahun 1822, Ismail bersama pengiringnya dibunuh oleh Nimir Mek, yaitu adalah raja wilayah Sendi, yaitu seorang pria yang terkenal karena kekejamannya. Khartoum didirikan saat ini, dan pada tahun-tahun berikutnya kekuasaan orang Mesir sangat diperluas dan kendali atas pelabuhan Laut Merah, Suakin, dan Massawa diperoleh. Muhammad Ali sadar sepenuhnya bahwa kekaisaran yang telah ia bangun dengan susah payah sewaktu-waktu harus dipertahankan dengan kekuatan senjata melawan tuannya sendiri, yaitu Sultan Ottoman, Sultan Mahmud II. Oke teman-teman, apakah Mesir akan benar-benar terlepas dari Ottoman? Kita lanjutkan di part berikutnya.